Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita ketahui, pada bulan Ramadan kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Dan di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Maka mungkin menurut ana pribadi ya, pembahasan yang paling penting yang perlu diulang-ulang di bulan Ramadan ini adalah supaya kita memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim dan mengetahui sebab-sebab yang menjauhkan kita dari Al-Qur'anul Karim. Ya, maka kita harus mengetahui. Jadi porsi kita di dalam membaca Al-Qur'an harus berbeda di bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Jadi jangan sampai kita itu di luar bulan Ramadan nggak pernah baca Al-Qur'an, kemudian di bulan Ramadan juga nggak pernah baca Al-Qur'an. Atau yang di bulan Ramadan baca Al-Qur'annya sedikit, di bulan Ramadan juga bacanya apa? Sedikit juga. Ya, padahal para ulama rahimahumullahu taala mereka kalau datang bulan Ramadan banyak memfokuskan diri untuk membaca Al-Qur'anul Karim, banyak meninggalkan kegiatan-kegiatan mereka selain beribadah kepada Allah, selain membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, kalau kita membaca, pernah ada yang menghatamkan semalam 1 kali Al-Qur'an. Ada juga yang menghatamkan 3 hari hatam sekali. Kalau sudah masuk 10 hari terakhir, maka setiap hari hatam. Jadi kalau kita membaca kisah-kisah para ulama seperti ini, ya mungkin sebagian orang mengira biasa saja. Ini kan ya, orang-orang terdahulu, ya. Jadi seakan-akan tidak ada keinginan di dalam hati kita untuk mengejar keutamaan yang telah didahului oleh para ulama. Jadi para ulama itu unggul dari segala sisi. Dari ilmu mereka unggul, dari ibadah mereka juga unggul, kita kalah jauh. Jadi kalau dihitung surganya, ya mereka itu nggak tahu di surga peringkat keberapa dan kita di peringkat yang rendah kalau masuk surga. Ya semoga kita semua masuk surga. Baik. Ya meskipun mungkin ada yang masuk surga, tetapi harus melalui hisab yang sulit, yang panjang terlebih dahulu. Dan juga melalui azab neraka terlebih dahulu. Baru kemudian mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, baru dikeluarkan dari neraka menuju surga. Tapi ini tidak kita inginkan. Ya, anak kira tidak ada yang ingin di dunia ini hidupnya setengah dari kehidupannya di penjara. Ya, misalkan dia senang di awal, ya dari umur 1 sampai 40 tahun dia hidup bebas, kaya raya. Tapi di umur 40 di penjara dia. Misalkan 10 tahun di penjara. Makanya biasa saja. Ya, tidurnya enggak enak, temannya orang-orang jahat. Kemudian 10 tahun dia meninggal dunia. Belum sempat atau baru keluar dari penjara kemudian dia mati. Tentu ini adalah sesuatu yang tidak kita inginkan di dunia. Dan di neraka kita ingin kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ya kalau bisa nggak usah mencicipi siksaan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin cepat-cepat masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu kuncinya adalah banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan amal ibadah yang kita lakukan bisa menghabiskan, bisa membuang keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan. Kembali kepada membaca Al-Qur'anul Karim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang menghalangi manusia di zaman sekarang dari memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim yaitu
handphone, ya, handphone. Baik itu yang muda maupun yang tua, yang punya kepentingan ataupun yang tidak punya kepentingan. Banyak sekali waktunya habis untuk memegang handphone daripada memegang Al-Quranul Karim. Para ulama di bulan Ramadan mereka lebih suka membaca Al-Quranul Karim dengan membaca mushaf. Ini mushaf dibaca, dipegang dengan tangan dan dibaca dengan matanya. Meskipun mereka hafal, bisa hatam sekali duduk 30 juz bisa. Tetapi mereka lebih suka membaca seperti ini, melihat. Ya. Jadi lisan mereka digunakan untuk membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mata mereka juga, mata digunakan untuk melihat rangkaian tulisan Arab yang menyusun kata-kata firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan nonton klip video di YouTube saja atau nontonin berita-berita, apalagi ini berita politik belum usai ya Pak ya. Ada yang ngikutin politik terus ngikutin, ya diurutin padahal tidak punya kepentingan. Ya, rakyat biasa dan tidak bisa membantu apa-apa. Tapi habis waktunya buat ngikutin apa? Pergerakan politik yang dia tidak bisa membantu apapun. Dicari. Dan ketahuilah bahwasanya para ulama mengatakan dzikrun nasi daun. Ingat manusia itu adalah penyakit. Wa dzikrullahi dawaun. Dan ingat kepada Allah itu adalah obat. Ya, ingat manusia ini penyakit. Ingat fulan, ingat fulan, ingat fulan. Ini apa artinya? Dia itu memikirkan dunia terus. Memiliki permasalahan dengan orang-orang banyak. Tetapi lupa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ingat kepada Allah, maka hatinya tenang. Betul nggak Pak? Kalau ingat manusia, hatinya gundah. Apalagi ingat aibnya manusia. Ya, ingat aibnya manusia adalah penyakit. Adapun ingat aib sendiri, ini adalah obat. Kalau seseorang melihat aibnya begitu banyak, maka dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki dirinya. Karena dia melihat bagaimana kondisinya nanti ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tadi kita sebutkan, lisan mereka membaca Al-Qur'an, mata mereka melihat tulisan Al-Qur'an, dan tangan mereka, tangannya memegang Al-Qur'an, dipegang Al-Qur'an itu. Ya, membuka lembarannya satu demi halaman, dibuka. Tapi kalau kita buka handphone, ya, jadi alih-alih membaca Al-Quran melalui handphone, tapi internetnya nggak dimatikan, ya. Kemudian ada ting gitu kan, WhatsApp keluar, dibuka tuh WhatsApp satu, nanti keluar dua, dibuka lagi dua, belum lagi nanti Instagram dibuka lagi, apalagi Pak, ya YouTube nanti buka nyasar kemana-mana tuh, jadi kayak peta gitu ya. Habis dari sini pindah ke sana, habis waktunya. Tiba-tiba, oh iya, aku tadi ngaji sampai mana? Udah ntar deh. Nah, akhirnya apa? Qur'annya, mushafnya ditaruh. Ya, betul nggak Pak? Ya mungkin salah ya. Kalau salah, alhamdulillah. Karena memang sebagian orang itu, masya Allah, rajin membaca Al-Quranul Karim. Ditinggal itu HP-nya ditinggal. Nggak dibawa kemana-mana, beda sama kita, masya Allah. Antum lihat samping kanan kiri antum, ya mana yang megang HP mana? Ya. Jadi dibawa kemana, digenggam terus, ya, digenggam terus, gitu. Takut kehilangan, takut berpisah dengan handphone, takut ketinggalan berita. Masya Allah. Sekali lagi, dzikrun nasi daun. Banyak ingat manusia itu penyakit. Wa dzikrullahi dawa, dan banyak ingat Allah Subhanahu wa taala adalah obatnya. Dan hari ini kita masih berada di bulan Ramadan. Masih berapa Pak? Berapa hari lagi nih? Sekitar 25 atau 24 hari lagi ya. Kita masih menjalani bulan Ramadan. Walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, wa dzalika kullu lailah,
dan itu adanya setiap malam. Jadi meskipun kita sudah tertinggal beberapa malam, mungkin malam ini kita bisa menjadi orang yang diampuni Allah, besok juga sampai selesai bulan Ramadan kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Baik, mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Intinya apa tadi, Pak? Intinya apa? Hah? Ya, harus membaca Al-Qur'an, ya. Jangan terlalu sibuk dengan urusan dunia. Pikirkan urusan akhirat kita. Kita selamat atau tidak nanti di akhirat. Kita masuk surga atau tidak. Diampuni oleh Allah atau tidak. Banyak pikirkan hal tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan, celakalah, rugilah orang yang mendapatkan bulan Ramadan sampai habis, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.